Sugeng dalu. Selamat malam. Rahajeng wengi. Pinanggih malih. Nggih, mugi-mugi sedaya tansah pinanggih kesaenan. Tansah pinanggih karaharja. Semoga yang maaf. Saya perokok masalahnya. Saya ulangi lagi, selamat malam. Semoga yang nonton saya live di Facebook senantiasa mendapatkan kebaikan, keberuntungan, ketenangan, kedamaian, rezeki yang berkah, sehat lahir dan batin. Ya, seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya ingin live Facebook dengan tema Saya Jawa. Kok sekarang ini saya sangat bisa dibilang semangat sekali menulis hashtag Saya Jawa. Bahkan ini saya gaungkan kepada teman-teman saya, kepada orang-orang di sekitar saya, kepada tamu-tamu saya, kepada siapapun. Kalau saya bertemu, saya akan selalu mengatakan tentang pentingnya platform Saya Jawa. Jadi, walau tidak menutupi kemungkinan ada saudara kita sebagian kecil yang tidak paham gitu. Ya itu wajar. Karena memang bumi ini tidak seragam tapi beragam. Gitu loh. Jadi tentang ada yang salah paham, ada yang salah mengartikan, memaknai, ya saya anggap itu wajar. Gitu. Pandangan setiap manusia kan beda-beda ya. Sudut pandangnya pun tidak sama. Dan itu wajar sekali. Saya Jawa adalah bagian dari salah satu usaha saya menumbuhkan kembali rasa kesukuan. Gitu. Karena kesukuan itu kan jati diri. Gitu. Jati diri itu kalau kita tarik ke dalam konsep ilmu Jawa, ada satu frame yang bisa kemudian dinisbatkan sebagai bagian dari kesejatian diri. Frame tersebut adalah sangkan paraning tumati. Jadi jati diri itu belajar kepada dirinya sendiri. Sebelum kita mempelajari segala sesuatu yang ada di luar diri kita, maka kita belajar dulu diri kita dulu. Mengenali diri kita dulu. Baru kemudian kita belajar segala sesuatu yang ada di luar kita. Jadi sangkan paraning tumati. Ilmu asal usul. Kita adalah makhluk Tuhan yang dilahirkan di bumi. Kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia seisinya, menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi bangsa kita bangsa Nusantara. Bangsa kita bangsa Nusantara. Nah, di dalam kebangsaan, maaf terputus ya, karena mungkin hujan. Jadi di dalam satu bangsa akan hidup beberapa suku-suku. Bangsa kita bangsa Nusantara, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Kalimantan ya, suku di Kalimantan, suku di Papua, suku itu banyak sekali suku. Suku-suku itu bersuku-suku. Nah, kesukuan ini
kalau kita mau menerjemahkan secara bahasa yang paling sederhana, adalah mata rantai keluarga. Suku Jawa mata rantainya ya berarti leluhur kita dulu orang Jawa. Jadi leluhur kita adalah bangsa, sukunya suku Jawa, melahirkan anak-anak Jawa. Di Kalimantan itu melahirkan anak-anak Kalimantan, di Papua nanti melahirkan anak-anak Papua. Gitu. Nah, kesukuan itu secara sederhananya kalau kita pahami adalah mata rantai kekeluargaan. Jadi suku itu kan keluarga lah. Jadi ketika saya mengatakan saya Jawa, setiap anak Jawa berarti adalah bagian dari keluarganya. Saya di Jawa Tengah, ada nanti teman saudara kita di Jawa Timur, gitu. Atau di Jawa Barat, satu keluarga. Jadi saya Jawa itu adalah untuk menumbuh kembangkan kesejatian diri kita. Sebagai apa kita dilahirkan? Oh, sebagai suku Jawa. Kalau sudah tahu bahwa diri kita adalah suku Jawa, maka kita akan tahu ajaran-ajaran leluhur kita itu apa saja. Ajarane wong Jawa, mbah-mbahane wong Jawa ki apa wae. Kita adopsi. Lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Ajaran tertinggi dari suku Jawa itu memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Terminologinya, memayu itu memperindah, hayuning itu keindahan, bawono itu ya bumi. Jadi memayu hayuning bawono, memperindah keindahan bumi. Itu salah satu ajaran tertingginya leluhur suku Jawa. Nah, kalau kita sudah menemukan diri kita, kesejatian kita sebagai anak keturunan Jawa, kita adalah suku Jawa, maka kita akan mengenali warisan leluhur kita. Banyak sekali ya, warisan ini kompleks ya, banyak. Salah satunya apa warisan itu? Berupa ajaran. Ajarannya suku Jawa itu apa? Ajarannya leluhur kita itu apa? Oh, ajaran leluhur kita itu memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pengrusakan ya, merusak bumi dan isinya, itu bertentangan dengan memayu hayuning bawono. Jadi ini deh, kita melebarnya jangan melebar kemana-mana dulu ya. Saya membahas tentang kenapa sih saya harus memunculkan saya Jawa, agar orang Jawa sadar bahwa dirinya itu anak Jawa, agar orang Jawa sadar bahwa dirinya bukan suku yang di luar sana, dirinya adalah suku Jawa, dilahirkan sebagai orang Jawa. Kalau sudah mengenali jati dirinya, kemudian dia tahu ajaran leluhurnya. Ajaran leluhur itu banyak ya, banyak sekali. Banyak ajaran leluhur itu banyak sekali. Tapi yang sedang saya gaungkan sekarang, ajaran leluhur dalam konsep kehidupan berupa memayu hayuning bawono. Memayu adalah memperindah, hayuning adalah keindahan, bawono adalah bumi. Berarti setiap anak Jawa mendapatkan pengajaran, mendapatkan pelajaran, mendapatkan amanah, mendapatkan wasiat dari leluhurnya berupa memperindah keindahan dunia. Segala hal yang berkaitan dengan pengrusakan bumi dan seisinya itu bertentangan dengan ajaran, wasiat, amanah leluhurnya orang Jawa. Contoh sederhana saja. Merusak bumi ini kan
leluhur kita melihat bumi ini tuh indah, dengan segala isinya itu sangat indah. Bumi kan ada alam, ada manusia seperti kita ini kan. Itu bagian daripada keindahan perwujudan bawana. Perwujudan keindahan dunia itu ya manusianya indah, alam semesta, alam itu indah. Bagi leluhur kita kan melihatnya seperti itu. Perwujudan rasa syukur kepada penciptaan gitu loh. Jadi memayu hayuning bawono, kita itu dengan segenap jiwa raga bagaimana mempertahankan keindahan dunia. Malah penekanannya bukan hanya mempertahankan loh, memayu. Kata perintah ini. Yeah. Ini kata perintah, fi'il amar. Ini kata perintah, memayu. Jadi memperindah. Kalian, saya terutama, anak wong Jawa, panjenengan dilahirke ning bumi dadi wong Jawa. Didhawuhi karo mbahmu untuk memayu, memperindah keindahan dunia. Bagaimana dunia tetap indah, bagaimana dunia tidak perang, bagaimana dunia dihiasi dengan perdamaian, persatuan, toleransi, saling menghargai, saling ngayomi, kan gitu, ya, pangapunten. Itu bagian dari substansi memayu hayuning bawono. Kan gitu. Jadi ketika saya memunculkan saya Jawa adalah pengenalan terhadap diri sendiri. Aku iso apa? Aku menungso. Lah menungso iki kodrate dadi apa? Aku dadi wong Jawa. Nek ngono aja lali Jawa. Salah satu pembuktian bahwa kita tidak lupa pada nilai-nilai kejawaan kita itu apa? Menjunjung tinggi ajaran amanah wasiat leluhur kita yang paling dominan dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah mengangkat nilai-nilai memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Memperindah keindahan dunia. Segala hal yang akan merusak keindahan dunia bertentangan dengan ajaran wasiat amanah leluhur kita. Contoh debat kusir, ya itu kan, ini kan bertentangan dengan memayu hayuning bawono. Debat kusir ini apa yang diperdebatkan? Hasil perdebatan membuahkan kemanfaatan apa? Debat kusir ini apalagi membuli. Orang salah itu diingatkan, kok malah dibuli. Berarti membuli orang yang bersalah bertentangan dengan memayu hayuning bawono. Wong salah ki dielekke, Mas. Wong salah ki mbok elekke, Mbak, Bu, Pak. Ojo malah mbok ino. Setiap manusia punya kesalahan. Manusia tempatnya salah dan berdosa itu manusia. Maka dalam konsep memayu hayuning bawono, ketika kita melihat orang bersalah, tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dibuli. Lalu apa yang perlu kita kerjakan? Mengingatkan mereka dengan baik-baik. Itulah bagian daripada keindahan dunia. Inilah sesederhana ini, sangat sederhana. Makanya sekarang ini saya fokus kepada milenial. Milenial, kesini kalian belajar wasiat leluhurmu memayu hayuning bawono. Salah satunya apa? Nek wong salah, ojo mbok ino, ojo mbok Allah. Jangan kamu bongkar aibnya. Ingatkan baik-baik. Jika kamu tidak bisa mengingatkan dengan baik-baik, doakan. Siapa tahu Tuhan yang Maha Esa, Sang Murbengrat, memberikan petunjuk sehingga yang bersalah menjadi baik. Jadi membuli itu bertentangan dengan memayu hayuning bawono. Membuli itu bertentangan dengan konsep ajaran leluhur kita. Ini loh karakter saya Jawa. Itu
sedikit-sedikit di justice, sedikit. Orang Jawa itu metode dalam penyelesaian dalam suatu masalah itu dengan rembukan, Mas, Mbak. Dirembuk, kabeh iso dirembuk, dibicarakan baik-baik, face to face, jadi bertatap muka. Nah, ini sederhana nih, nggak usah yang tinggi-tinggi deh, ilmu yang tinggi. Aduh, saya itu pengetahuan saya standar. Saya bukan seorang guru, saya orang rakyat jelata, saya bukan nengrat. Saya orang. Tapi apa salahnya jika saya memahami ajaran leluhur saya pada konsep Mamayu Hayuning Bawono, kemudian saya tularkan kepada panjenengan. Saya Jawa itu adalah pengenalan jati diri. Kalau sudah tahu jati dirinya sebagai orang Jawa, maka dia tidak terputus dengan ajaran leluhur kita. Yang paling dominan dibutuhkan saat ini adalah kita mengamalkan nilai-nilai Mamayu Hayuning Bawono, memperindah keindahan dunia. Berarti segala hal-hal yang merusak tatanan kehidupan di dunia, segala hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keindahan di dunia, ya kita tinggalkan. Merusak alam itu kan bertentangan dengan Mamayu Hayuning Bawono, merusak alam. Orang Jawa yang betul-betul sudah Jawani, ya, sudah betul-betul dia tahu tentang konsep Jawa yang sesungguhnya. Nah, pada konsep Mamayu Hayuning Bawono dulu, ini ajaran tertinggi menurut saya. Ajaran yang paling puncak suku Jawa, salah satunya itu Mamayu Hayuning Bawono. Ini dulu deh. Bagaimana ketika kita berani mengatakan saya Jawa, kita bersedia dengan segenap jiwa raga memperindah keindahan dunia. Berarti segala hal-hal yang merusak tatanan kehidupan, segala hal-hal yang merusak tatanan alam, ya, saya katakan ini harus kita hentikan, apapun itu. Saya suka sekali saya itu mengagumi Panglima Jira, pemimpin tertinggi pasukan merah suku Dayak. Itu beliau itu kesatrianya luar biasa. Nah, itu kalau dalam kacamata konsep ajaran leluhur suku Jawa, Mamayu Hayuning Bawono, Panglima Jira itu berhasil mengamalkan Mamayu Hayuning Bawono. Keren loh Panglima Jira itu, mempersatukan suku-suku menjadi satu. Bagaimana beliau berjuang agar tidak ada perusakan alam, itu keren sekali dan saya salut dan saya kagum. Saya Jawa bukan berarti kemudian kita mengunggulkan diri kita dengan merendahkan suku lain, tidak. Saya itu kalau melihat suku-suku selain suku Jawa yang dia berjuang merawat keluhuran suku leluhur terdahulu, itu saya senang banget dan saya bangga banget. Itu artis yang sesungguhnya, memberikan kemanfaatan kepada kehidupan, kepada sesama, kepada alam. Itulah Mamayu Hayuning Bawono dan itulah inti dari perjuangan saya, pergerakan saya dalam menggaungkan dua kata menjadi satu kalimat, saya Jawa. Walau mungkin pendapat saya juga tidak akan sama dengan pendapat panjenengan, pemahaman saya pun juga tidak akan sama dengan pemahaman panjenengan. Tapi saya yakin setiap dari anak keturunan Jawa menginginkan Bawono bumi ini baik-baik saja, tidak ada peperangan, tidak ada jegal-menjegal, tidak ada fitnah-memfitnah, bully-membuli, hina-menghina, nista-menista, tidak ada. Saya yakin. Jadi kalau kita sudah berani mengatakan saya Jawa, maka dia harus bersedia membawa amanah Mamayu Hayuning Bawono, menolak segala hal yang akan merusak keindahan dunia. Dimulai dari yang paling sederhana deh. Enek wong salah, aja mbok buli.
Wong salah kok dibully, wong salah kok diancam, salah dikandani, dituturi sing apik-apik. Iku adabe wong Jawa, iku memayu-ayu ning bawana. Membuli itu bukan tradisi kita. Makanya di Jawa itu ada rembukan, kabeh iso dirembuk, kabeh iso dimusyawarahke. Kan sekarang enggak. Wos tidak kenal rembukan, langsung habisi, orang salah bully. Gimana, bukan tradisi kita. Jadi memayuhnya ning bawono ini akarnya, yaitu akarnya yang membangun kekuatan peradaban yang sangat agung yang bisa kita aplikasikan di kehidupan ini akan menjadi bumi lebih baik. Ini Korean ya. Ya dengan bahasa yang saya itu bukan orang pendidikan, saya bukan orang terpelajar, saya bukan seorang akademisi. Bisa katakan saya hanya rakyat jelata, saya bukan ningrat, saya tidak bergelar guru, saya bukan tokoh agama, saya bukan budayawan. Itu enggak bukan. Saya adalah diri saya yang sekarang ini jenengan mendengarkan saya. Inilah saya apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Gitu. Jadi saya katakan, saya sampaikan kepada panjenengan, saya Jawa adalah bagian dari usaha saya untuk pengenalan jati diri. Jawa itu salah satu akar, pondasi untuk mengokohkan jati diri bangsa. Kalau kita mengenal diri kita sebagai orang Jawa, maka kita tahu ajaran leluhur-leluhur kita. Ajaran leluhur itu banyak. Tapi menurut hemat saya saat ini yang perlu kita amalkan adalah ajaran leluhur kita pada konsep memayu-ayu ning bawono. Bagaimana setiap anak Jawa sadar bahwa dirinya adalah anak Jawa, kemudian dia mengangkat nilai-nilai keluhuran ajaran Jawa berupa memayu-ayu ning bawono, memperindah keindahan dunia. Dia menolak peperangan, dia menolak perpecahan, dia menolak adu domba, dia menolak menghina, dia menolak menistakan orang lain, dia menolak merugikan dan apapun lah yang tidak baik. Sesederhana ini. Jika tidak sekarang kapan lagi? Jika tidak kita siapa lagi? Itu kata-katanya Panglima Jila. Jika tidak sekarang kapan lagi? Jika tidak kita kapan lagi? Kapan lagi kita akan membuat Indonesia damai? Indonesia tidak dengan jegal-menjegal, tidak dengan hina-menghina. Indonesia penuh dengan kesentosaan, kerjasama, gotong royong, rukun. Kapan lagi? Kan gitu. Jadi sederhana lah. Jadi sesederhana ini saya sampaikan depan panjang. Justru hal ini seharusnya ditangkap oleh pemerintah. Ditangkap, oh ini bagus. Ya, harusnya ya. Pemerintah harusnya wah ini bagus ini. Ini kebagian dari nilai-nilai kearifan lokal ini. Pemerintah harusnya gitu nih, pemerintah nih harusnya. Oh iya ini bagus nih, dikembangkan ini. Nilai-nilai kesepuan ditumbuhkan lagi nih harusnya nih, kan gitu. Ini bagus ini, tidak bertentangan dengan ideologi negara, tidak bertentangan dengan undang-undang, malah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bagus. Sesederhana itu saya sampaikan teman-teman jenengan. Gitu. Jadi ayolah wong Jawa aja ilang jawane dengan kita mengunggah kembali, kita yakin seyakinnya bahwa kita adalah anak keturunan Jawa, maka kita kemudian menggali kembali nilai-nilai keluhuran ajaran leluhur kita, kemudian kita amalkan ya pada kehidupan ini gitu. Saya itu kalau bicara itu tidak pakai konsep sih, saya enggak, saya mau live ya live gitu, jadi tidak usah konsep gitu. Saya tidak bisa mendramatisasi saya. Jadi saya kalau bicara itu ya apa sing nang atiku, apa sing nang pikiranku gitu. Ya udah itu saya bicarakan tidak pakai konsep. Ya sing ngene iki. Jadi enggak pakai
wah di konsep ini nanti bicara nggak bisa saya. Yes, kayak apa yang ada di hati saya itulah konsepnya. Apa yang ada di pikiran saya itulah konsepnya gitu. Hasilnya bagaimana ya nggak tahu. Yang ini menurut kata hati saya dan apa yang ada dalam pikiran saya sampaikan gitu. Gitu nggih. Saya Jawa Nyun Sewu. Kenapa harusnya kan kalau harusnya ini ada lagi nih saya sampaikan. Saya Jawa. Harusnya kan kalau kita kembali kepada bahasa Jawa kan kudune ora saya Jawa. Tapi aku Jawa, ingsun Jawa, kula Jawa, wong Jawa. Saya gitu harusnya. Kenapa hashtagnya kok saya Jawa? Nggih. Harusnya kan aku Jawa, wong Jawa, ingsun Jawa kan gitu. Harusnya kan gitu. Harusnya. Tapi kenapa saya mengambil hashtagnya saya Jawa? Karena saya tidak mau menyalahi konsekuensi Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Gitu. Dalam Sumpah Pemuda sudah disepakati bahwa semua suku yang ada di Nusantara, yang Jawa, yang mana, yang banyak pemuda-pemuda bersumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Maka saya munculkan kata saya Jawa adalah bagian dari usaha saya untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi akan lebih tepat yang saya katakan, saya publikasikan bukan aku Jawa, wong Jawa, ingsun Jawa, itu ya benar. Tapi akan lebih tepat lagi yang dikatakan, digaungkan saya Jawa. Kalau bicara tentang saya Jawa sudah bagian dari ranah nasionalisme. Nah itu, jadi ya sederhana inilah yang saya sampaikan. Monggo mbak-mbak, mas-mas, pangapunten. Mungkin karena saking bersemangatnya ngomong kula nggih ngeten iki. Dan kalau apa yang saya sampaikan tidak runut ya karena saya ya rakyat, ya orang standar lah, pengetahuan saya standar, pemahaman ilmu saya standar gitu. Dan saya tidak pernah, saya kalau mau bicara saya konsep dulu, tidak pernah. Jadi konsep saya, apa yang saya sampaikan itulah konsep saya, apa yang ada dalam pikiran saya itulah konsep saya. Panjenengan semoga bisa menerima, bisa memahami gitu. Jadi monggo mbak, mas, pak, bu, wong Jawa aja ilang jawane. Awake dhewe kudu ngerti apa kuwi memayu hayuning bawana. Wong Jawa kudune ngerti nek saben-saben anake wong Jawa kuwi diparingi amanah dening leluhur berupa memperindah keindahan dunia. Berarti segala hal-hal yang hanya merusak tatanan kehidupan di dunia ya dihindari. Contoh yang paling gampang, ojo gampang bully wong, ojo gampang memfitnah wong, ojo gampang menjegal. Jangan suka memviralkan hal-hal yang hanya akan memecah belah bangsa ini. Kalau di Facebook jenengan tidak paham, tanya yang bersangkutan. Iku lho memayu hayuning bawana. Ojo gampang melu-melunan. Ada orang salah dibully, ikut membuli. Kalau perlu dihina, ini bukan tradisinya orang Jawa. Gitu, membongkar aib jenengan mau, kalau punya aib dibongkar kan juga tidak boleh. Kenapa kok jangan membongkar aib orang? Membongkar aib itu pun bertentangan dengan ajaran memayu hayuning bawana gitu. Kalau terjadi kesalahpahaman di Facebook ya sudah, jadi watak kesatria dong. Milenial nih jenengan, kalau temanmu ada masalah di Facebook, ngomong yang mungkin kamu buat kamu tersinggung, coba tutupin yang Facebook, coba selesaikan yang Facebook, ketemu langsung, ajak rembukan, diskusi gitu. Jangan masalah, karena kalau nanti kamu tersinggung dengan temanmu, kamu nggak di Facebook, ini hanya melebarkan masalah. Orang yang tidak paham ikut-ikutan, nanti belum ketemu sama pengadu domba, alah itu ojo. Ada masalah di Facebook, temui dengan yang bersangkutan, ajak rembukan sing apik. Gitu harusnya. Itu memayu hayuning bawana. Kabeh iso dirembuk, kabeh iso dimusyawarahke, kabeh iso diomongke, kabeh iso ditata. Gitu aja yang dapat saya sampaikan. Wong Jawa aja ilang jawane.
Mari kuatkan kesukuan kita. Kesukuan adalah bagian dari nilai-nilai kedaulatan. Kesukuan adalah bagian dari nilai-nilai pengenalan jati diri. Semakin kesukuan kita kuat, maka akan semakin kokoh bangsa ini, akan semakin hebat Indonesia, akan semakin luar biasa pengamalan Bhinneka Tunggal Ika, akan semakin gagah Pancasila. Memayu hayuning bawono. Saya Jawa. Selamat malam. Bravo Indonesia Merdeka.